Baik, pada pertemuan kali ini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara pemasangan konektor pada kabel RG58. Nah, peralatan dan bahan yang akan kita gunakan untuk pemasangan kabel konektor ini, yang pertama kita membutuhkan namanya tang crimping RG58. Kemudian kita butuh pengupas kabel, kita butuh tang potong, kita butuh tang jepit, kita juga membutuhkan pisau cutter, kemudian kita membutuhkan meteran, kita membutuhkan timah, kita membutuhkan solder, dan juga kita membutuhkan selongsong, kemudian konektor itu sendiri beserta kabel RG58-nya. Nah, biasanya pada perangkat radio ini kabel yang digunakan untuk sistem transmisi itu biasanya yang digunakan yaitu jenis kabel RG58 dan kabel jenis RG8. Nah, kenapa? Karena kabel-kabel ini merupakan kabel yang kompatibel dengan frekuensi tinggi. Nah, biasanya untuk kabel RG8 dan RG58, nah itu bisa mentransmisikan sinyal frekuensi di atas 300 MHz. Nah, makanya pada sistem transmisi radio kita menggunakan kabel jenis RG58 ataupun kabel jenis RG8. Nah, di sini tahap pertama yang harus kita lakukan, kita ambil kabel RG58-nya, kemudian kita potong sesuai dengan kebutuhan kita. Biasanya saya memotongnya, mengukurnya sebesar ataupun sepanjang 1 meter. Nah, kurang lebih 1 meter ya. Nah, ini sudah saya potong 1 meter. Ini sudah terpasang satu dan saya akan mendemonstrasikan di satu lagi ujungnya. Kemudian langkah kedua. Nah, langkah kedua di sini kabel RG58 yang akan kita pasang konektornya, yaitu kita menggunakan konektor BNC. Nah, kabel RG58 ini akan kita pasang menggunakan konektor BNC. Nah, konektor BNC ini biasanya sudah sering kita lihat ya pada function generator, pada oscilloscope analog maupun digital. Yang ini, oke, dan ini pin tengahnya. Ini kabel, ini konektor jenis BNC jenis MEL. Nah, kalau yang konektor N seperti ini biasanya digunakan atau ditemukan di spektrum analyzer. Kemudian konektor SMA seperti ini. Nah, langkah awal yang harus kita lakukan dalam pemasangan konektor kabel ini, nah kita harus terlebih dahulu mengupas dari kabel RG58 sendiri. Nah, sebelum kita mengupas, kita harus tahu dulu struktur dari kabel RG58 ini. Nah, kabel RG58 ini mempunyai struktur bagian luar atau pelindungnya. Nah, jaket pelindungnya itu yang berfungsi untuk melindunginya terhadap benturan dari luar. Nah, kemudian setelah pelindung ini, nah shield yang bagian luar kita akan temui nanti dia seperti kabel twisted. Nah, kabel twisted ini berfungsi untuk mencegah atau menghambat interferensi dari frekuensi sinyal lain yang ada di sekitarnya. Nah, pastinya kalau interferensi itu dihasilkan oleh frekuensi tinggi. Nah, kabel twisted itulah yang berfungsi untuk mencegah agar interferensi itu tidak masuk ke dalam kabel RG58 ini. Kemudian nanti setelah twisted kabel ini akan ada isolator. Nah, isolator ini berfungsi untuk memfilter frekuensi-frekuensi tinggi yang ada juga di sekitarnya. Setelah bahan isolator tersebut, baru nanti bagian intinya. Nah, bagian intinya itu bisa berupa kabel serabut ataupun kabel tunggal. Nah, langkah awal kita harus siapkan dulu ya konektornya. Ini konektor BNC-nya yang akan kita pasang.
kemudian ini alat untuk mengkrimpingnya nanti ke bodinya, kemudian ini pin tengahnya, kemudian kita juga harus siapkan selongsong. Nah, selongsong ini kita siapkan terlebih dahulu. Kita potong sepanjang 1 ruas jari. Oke, ini selongsongnya. Nah, kemudian kita kupas kabel RG58-nya kira-kira 1 ruas telunjuk kita. Nah, 1 ruas telunjuk kita di sini. Nah, kita kupas bagian cladding luarnya. Nah, kupas, kita ukur dulu. Oke, kurang lebih segini. Nah, kita kupas, jangan sampai dia memotong kabel serabutnya atau kabel twisternya. Nah, kupas pelan saja. Oke. Nah, ini kabel serabutnya bisa dilihat. Ini kabel serabutnya yang saya mau tadi, twisted kabel, dia seperti anyaman. Ini, oke. Nah, kemudian bagian serabutnya ini kita renggangkan. Nah, di sini ada bahan isolator. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini kabel serabutnya, ini bahan isolatornya. Oke. Nah, di dalam bahan isolator itu ada konduktor ya, nah, bagian inti. Kemudian setelah kita kupas bagian cladding luarnya, baru kita kupas bahan isolatornya. Kita ukur terlebih dahulu. Nah, kita ukur seperti ini agar kita bisa menentukan berapa panjang yang harus kita kupas lagi bagian isolatornya. Nah, kita ukur. Jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang. Oke, berarti segini kurang lebih. Baru kita kupas menggunakan pengupas kabel yang ini. Oke. Oke, sudah kita kupas. Oke, nah ini baru lihat bagian konduktor isi dalamnya ya, bagian intinya yang akan kita solder ke bagian pin konektor BNC-nya. Nah, ini ya, pin jarumnya, konektor BNC-nya yang akan kita masukkan ke dalam ini nanti konektornya. Kita lihat dulu. Kalau misalkan dia ada lebih seperti ini, sebaiknya kita potong atau kita kurangi panjangnya hingga nanti bagian konduktor ataupun bagian inti dari kabel ini tidak nampak sama sekali. Nah, kita kurangi dulu panjangnya, terlalu panjang. Oke, kita lilit. Kemudian kita ambil lagi pin BNC-nya, kita masukin. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi konduktornya itu tidak nampak sama sekali. Oke. Nah, setelah pas, bagaimana cara merekatkannya ke bagian pin yang ini? Nah, kalau kita masukkan seperti ini, langsung dia akan terlihat longgar. Nah, bagaimana supaya dia bisa menempel pada pin ini? Kita berikan timah ke bahan konduktornya. Nah, oke, kita lumuri timah. Bahan konduktornya menggunakan solder.
sampai terlalu panas. Oke, sudah ya, sudah seperti ini. Nah, ini ada timahnya, kemudian pinnya tadi. Nah, bagaimana cara memasukkan seperti ini? Nah, kan tidak bisa masuk nih, harus kita panaskan terlebih dahulu. Kita jepit dulu, kita jepit, kita panaskan. Ke bagian bodinya, bodi pin yang tadi. Nah, oke. Seperti ini. Jadi kita memanaskan ke bagian sini, ke bagian pin kuningan yang ini. Kemudian kita masukkan perlahan. Ketika misalkan timahnya sudah meleleh atau melunak, baru kita masukin pinnya perlahan dan masak seperti ini. Nah. Oke, sekarang kalau kita goyangkan dia tidak lepas sama sekali, karena sudah ada timah yang mengikatnya. Setelah itu baru kita ambil konektor BNC-nya, kita masukin ke dalam sini. Oke. Nah, pastikan pin tengahnya itu hampir menyentuh ujungnya. Nah, sini ujungnya belum menyentuh. Nah, tapi sebelum kita mengkrimpingnya, nah kita masukin dulu selongsongnya, selongsong kabel ini kita masukin dulu. Selongsong kabelnya, kemudian bagian yang akan menjepitnya nanti. Setelah itu baru kita masukin konektor BNC-nya. Nah, oke, itu bagian serabutnya kita luruskan kembali dan baru kita crimping. Nah, sebelum kita crimping kita harus tes dulu atau kita ukur dulu. Jadi bagian tengahnya ini tidak boleh terhubung ke bodinya. Jadi nanti kita akan uji bagian tengahnya harus terhubung sama-sama bagian tengah, bagian bodi harus terhubung menggunakan bagian bodi. Nah, kita gunakan multimeter digital untuk mengecek apakah antara pin tengah dan bodi itu tidak terhubung. Nah, kita fungsikan dia sebagai buzzer ya. Kita pilih buzzer di sini. Oke. Kita cek. Oke. Sekarang kita cek bagian tengah sama bagian tengahnya. Nah, jadi bagian tengah di sini. Bagian bodi kita cek bodi dulu, bodi dulu ya. Oke, bodi sama bodi terhubung. Kita cek bodi yang di BNC, kemudian pin tengah yang di N. Coba kita arahkan probe hitamnya ke bodi yang BNC, yang probe merahnya ke tengah. Oke, tidak connect ya. Tapi kalau ke bodinya connect. Nah, sekarang pin tengah sama-sama pin tengah. Oke, nah sekarang sudah aman, jadi tidak ada hubungan antara bodi dengan bagian pin tengahnya. Setelah kita cek menggunakan multimeter digital. Nah, setelah itu baru kita gunakan tang crimping. Nah, di sini ada 3 bagian untuk mengkrimpingnya. Nah, kita gunakan yang paling kecil yaitu kabel yang jenis RG58. Nah, oke. Kita
Crimping. Oke, kita crimping seperti ini. Tengah seperti ini kita letak. Kita mentokkan dulu. Oke, nah baru kita crimping. Oke. Nah, sudah crimping dia. Nah, jadi ini nggak bisa ditanggalkan lagi nih, udah keras dari crimping. Setelah itu, serabut-serabut yang sini kita bersihkan menggunakan pisau cutter. Kita bersihkan. Oke, nah sekarang sudah bersih serabutnya, baru selongsongnya kita gunakan. Nah, kita bungkus menggunakan selongsong. Oke, sip. Baru kita panaskan selongsong menggunakan solder sampai dia mempres si selongsongnya tadi. Oke. Nah, sekarang sudah jadi konektor kabelnya, konektor kabel. Nah, jadi sekarang konektor kabelnya sudah jadi, yaitu dari BNC ke N atau N ke BNC. Demikian pemasangan konektor kabel RG58. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Bye bye.